Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 9 April 2022. Hari biasa pekan kelima Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus penebus kami, masa sengsaramu semakin dekat. Meskipun mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, Engkau tetap mengorbankan diri demi menyatukan kami. Semoga kami berani mengorbankan diri untuk keselamatan sesama manusia dan keutuhan ciptaan. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat? Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kami tidak insya bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah-tengah orang Yahudi, ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Wah, ini cerita ngeri ya. Jadi dalam bacaan Injil Yohanes pada hari ini diceritakan beberapa hal. Yang pertama, Yesus semakin populer ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Tetapi dengan berita tadi, orang-orang Farisi dan Saduki semakin terpojok. Ketika mereka membicarakan keterpojokan itu, datanglah Kayafas, imam tutup tahun itu, yaitu imam yang akan mempersembahkan Yerusalem seperti dulu Zakaria, ya, pada hari sebelum Paskah tiba harus datang ke tempat yang disebut dengan tabernakel di pentahtaan Yahweh, dan caranya adalah diundi. Kayafas mendapat undian tersebut. Lalu apa yang dibuat oleh Kayafas? Kayafas harus datang masuk dalam ruang suci itu. Maka dia akan masuk, diikat pinggangnya dengan tali, dan dia harus masuk ke sana mempersembahkan seluruh bangsa. Dan keluar kembali setelah beberapa saat. Nah, setelah dia berdoa di situlah boleh katakan menurut orang Yahudi mendapat sebuah nubuatan. Maka
kalimat atau kata-kata nasihat yang disampaikan oleh Kayafas kepada mereka disetujui. Apa itu? Lebih baik mati satu orang daripada bangsa kita hancur. Kenapa? Palestina saat itu adalah negara atau bagian daerah yang dijajah oleh Roma. Tapi juga rakyatnya dijajah oleh para pejabat agama. Mereka harus membawa upeti. Jadi boleh katakan ditindas sakit hati pokoknya. Maka ketika Yesus datang, mereka merasa Yesus adalah sang pemberi kemerdekaan. Tetapi melahirlah satu perseteruan antara Yesus dengan orang-orang ini. Maka rencana mereka semakin bulat. Lalu Yesus kemana? Dia pergi ke Efraim. Efraim adalah tempat di mana Yohanes Baptis dilahirkan. Di mana dulu Maria mengunjungi Elisabet, ibunda dari Yohanes Pembaptis, membantu sampai ia melahirkan. Dan ceritanya ibu Elisabet itu adalah seorang ibu yang mandul, tetapi sudah mengandung ketika Maria mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel. Maka Maria pergi menyongsong ke sana, membantunya sekitar 3 bulanan setelah lahir Yohanes Pembaptis, dan kini Yesus juga pergi ke sana. Tinggal beberapa saat karena mereka masih berhubungan sebagai saudara. Sementara yang lain mencari Yesus dan bahkan berharap nanti pada saat Paskah dia akan datang. Dan inilah sebuah alur cerita bagaimana Yesus dikejar-kejar dan dicari sebagai seorang yang wanted, yang membahagiakan negara dan akan dieksekusi dalam penyaliban nanti. Sementara Yesus belum waktunya, kesana kemari dia masih berjalan. Tapi nanti pada waktunya akan terjadi. Kan itu kita sebagai gereja Katolik membuat sebuah kalendarium gereja, di mana ada masa Advent, kemudian masa Natal, masa biasa, masa Prapaskah, kemudian masa Paskah, dan pada masa Prapaskah 40 hari itulah kita melihat bagaimana Yesus diombang-ambingkan, maju kena, mundur kena. Tapi pada waktunya dia ditangkap, kemudian disalibkan, dan orang berpikir setelah itu selesai semuanya. Ternyata tidak. Bagi Yesus baru memulainya. Dia bangkit dan memberikan kepada kita pencerahan. Semoga apa yang kita renungkan pada hari ini dalam melalui Injil Yohanes yang menceritakan alur kehidupan Yesus dengan segala macam risikonya, juga kita refleksi bagi diri kita sendiri bahwa mengikuti Yesus mempunyai sebuah risiko. Apakah kita akan setia seperti Yesus atau tidak? Semoga kita boleh merenungkannya. Selamat pagi.